Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Anggraini, kelas Manajemen Sore 1, NIM 23612104. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya tentang dampak negatif teknologi informasi dalam kehidupan kita, khususnya dalam dunia pendidikan. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf Rizal, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi yang telah memberikan tugas dan memberikan kesempatan bagi saya untuk mendalami topik yang Bapak berikan. Yang sering kita ketahui, teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara kita hidup dan belajar. Dengan hanya beberapa klik, kita dapat mengakses informasi dari seluruh dunia. Banyak hal-hal baru dan berkomunikasi dengan siapa saja. Namun di balik semua manfaat ini, terdapat sejumlah tantangan dan risiko yang perlu kita waspadai. Baiklah, saya akan menguraikan beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang berlebihan. Mulai dari masalah disinformasi yang mengancam kemampuan kita untuk mendapatkan informasi yang akurat, hingga potensi gangguan kesehatan mental dan fisik akibat penggunaan teknologi yang tidak terkontrol. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana teknologi informasi bisa menjadi distraksi dalam proses belajar mengajar, serta bagaimana ketergantungan terhadap teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dengan memahami dampak-dampak negatif ini, diharapkan kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi, serta menemukan solusi untuk meminimalisir dampak buruknya, sehingga teknologi dapat menjadi alat yang benar-benar bermanfaat dalam mendukung proses pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Baiklah, dengan demikian mari kita mulai dengan dampak yang pertama, yaitu disinformasi. Disinformasi adalah teknologi yang memudahkan penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Yang sering kita sebut adalah hoax. Misalnya seorang siswa atau mahasiswa sedang mencari informasi tentang sejarah dan menemukan artikel yang tidak diverifikasi yang menyebarkan teori konspirasi. Akibatnya siswa tersebut bisa mendapatkan informasi yang salah dan memiliki pemahaman yang keliru tentang sejarah tersebut. Yang kedua adalah distraksi. Media sosial, video, permainan daring bisa mengganggu fokus belajar pada mereka. Contohnya, seorang siswa atau mahasiswa yang mencoba mengerjakan tugas terus-menerus terganggu oleh notifikasi dari media sosial di video tersebut di YouTube, TikTok, Instagram, Twitter. Ini membuat waktu belajar mereka itu menjadi tidak efektif dan tugas tersebut tidak selesai dengan baik. Yang ketiga, adanya kesehatan mental. Penggunaan teknologi tersebut yang berlebihan bisa berdampak pada mental. Seorang remaja yang aktif di media sosial mungkin merasa tertekan untuk selalu terlihat sempurna seperti teman-temannya. Tekanan ini bisa menyebabkan kecemasan dan depresi, mengganggu kesehatan jiwa, mengganggu kesejahteraan mental mereka. Yang keempat, ketergantungan. Ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan analitis. Seorang siswa yang selalu menggunakan mesin pencari atau Google yang sering kita dengar itu untuk menjawab soal-soal tugas atau cari sesuatu, mungkin tidak mengembangkan keterampilan berpikir mereka, dan terus-menerus ketergantungan membuat kesulitan ketika harus memecahkan masalah tanpa bantuan teknologi. Jadi mereka itu tidak dapat lepas dari Google. Selanjutnya yang kelima, cyberbullying yang sering kita sebut bully membuli. Teknologi informasi membuka jalan bagi cyberbullying atau pembuli. Misalnya nih, mahasiswa menjadi korban cyberbullying atau pembuli ketika teman-teman sekelasnya mulai menyebarkan foto dan komentar yang tidak menyenangkan tentang dirinya di media sosial. Ini bisa berdampak negatif pada harga diri dan kesehatan emosional dan mental korban tersebut. Yang keenam adalah privasi dan keamanan.
Dengan banyaknya data pribadi yang sering kita bagikan secara daring atau sosial media, resiko pelanggaran privasi dan keamanan dapat meningkat. Seorang siswa yang membagikan terlalu banyak informasi pribadi di media sosial bisa menjadi korban penipuan atau pencurian identitas. Yang ketujuh adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik sangat penting. Penggunaan teknologi yang berlebihan bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan penglihatan, postur tubuh yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga dan aktivitas lainnya. Seorang belajar yang menghabiskan waktunya berjam-jam bermain video game setiap hari mungkin mengalami masalah penglihatan dan nyeri punggung. Yang kedelapan adalah penurunan interaksi sosial. Ketergantungan pada komunikasi digital bisa mengurangi kualitas interaksi tatap muka. Seorang siswa yang lebih memilih berkomunikasi dengan teman-temannya melalui pesan teks daripada bertemu langsung mungkin akan kesulitan mengembangkan keterampilan sosial dan hubungan interpersonal yang kuat. Yang kesembilan adanya erosi batasan waktu. Dengan teknologi yang selalu terhubung, batasan antara waktu belajar dan waktu pribadi menjadi terganggu atau kabur. Seorang pelajar atau mahasiswa mungkin terasa terus-menerus tertekan untuk mulai selalu online atau merespon pesan atau tugas, menyebabkan stres dan kurangnya waktu istirahat. Yang ke-10 adalah konsumerisme atau materialisme. Paparan iklan yang berlebihan di internet bisa mendorong sikap konsumtif dan materialistis. Seorang remaja yang terpengaruh oleh iklan online mungkin selalu ingin membeli barang-barang terbaru meskipun tidak benar-benar membutuhkan. Ini menyebabkan sikap konsumtif dan kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai yang lebih penting. Selanjutnya kesimpulan. Demikianlah kita telah membahas beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dalam kehidupan kita di dunia pendidikan. Meskipun teknologi memiliki banyak manfaat, penting bagi kita untuk menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan literasi digital yang baik, pengelolaan waktu yang efektif, serta kesadaran akan adanya resiko, kita bisa meminimalisir dampak negatif tersebut dan memaksimalkan manfaat teknologi dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya harap penjelasan ini memberikan wawasan yang berguna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.